Ya, terkasih, haleluya. Good to be in the house of the Lord. Thank you Pak Eri untuk kesempatan waktunya. Saya diberkati tadi sama Brother Ali. Kita tepuk tangan juga sama Pak Ali, ya Brother Ali ya. Dalam keadaan begini, dia masih bisa melayani kita semua. Amin. Sebelum saya share, saya ingin kasih teman saya yang adalah anak saya sendiri. Saya udah jadi teman kita nih, saya is a good friend. Daryl just graduated tapi masih 1 term selesai. Saya katakan, Daryl, Daddy mau berangkat ke Calgary, you wanna join? Dia bilang, hey, why not Dad? Supaya Daddy nggak sendirian, cari-cari tiket. Pas waktunya, and dia harus kerja tapi dia harus working on, and we always work together and time to time do ministry. You have something? Go on. Come on, Daryl. Praise the Lord. Amen. Please pardon our outfit ya. Kita kalau pendeta di sana biasa-biasa, di sini harus pakai jas. If you let me know, I will wear my suit. But please pardon my outfit ya. Yeah, what are we wearing? Like honestly, everybody. Pastor Aries wearing a suit. Hi everyone, I'm Daryl. This normally doesn't usually happen, but I want to be honest with everybody. When we were worshiping and Brother Ali was worshiping, I felt from God, and I have to be very careful when I say this. I'm not a pastor, I'm not a licensed minister or a prophet. Tapi like I felt in my heart, kayak Tuhan tuh, like He wants to say something to this church. It came in a sentence, and it says that God's not far from you guys. He's not far. He says, I am not far from you. Yesterday we had the opportunity, but we went to Opa and Oma's house. Forgot the name, but there were so many Opa and Opas. This Opa and Oma, we talked, we laughed. I don't think we cried, but you know, we had a good time. They served us food. And I had a revelation this morning, like my dad and Pastor Eric were talking downstairs, and I was in the hotel room by myself. But I had this picture of God. God is like saying, hey, just like Opa and Oma loves to talk with, you know, the young people. They want to talk and serve food. That's just like our Heavenly Father, you know? And I know it might be hard for a lot of us to think like God speaking to us, right? It's totally normal to actually think that, oh, maybe God speaking to us it's actually not normal. But what about right now we just try to imagine God of the universe, right? Saying right now that He's not far from us. And I don't know, like all of us here, I'm sure we have all struggles. Brother Ali just shared about his testimony right now. He's going through a battle right now. We're all going through battles. Me myself too. Like we have distractions in life. Sometimes relationships can get in the, you know, in front of us, and so many distractions out there. But I want to remind you today that God is not far from you, church. He's not far from you. He's close to you. He loves you so much. I don't know, like a lot of moms are out here. Maybe you're driving, you know, you're driving your kids to school or something. Remember that God's not far from you. He loves you guys so much. His love is infinite. And He wants to let you know that sometimes the biggest obstacle for us to encounter God and to get close to Him is actually, I would say in my own personal life, is busyness. Sometimes we get so busy putting up our schedule, like, oh, I can't do this, I can't do that. Sometimes God is asking us to actually kind of leave room and space for Him to come into this room. It shouldn't be so scheduled, you know. God usually takes His time. I've noticed in my own life, when Jesus met Peter, He asked him to drop the nets, right? He dropped the fish nets, and I feel like He's asking, specifically, I think right now, this time, for us to drop off maybe whatever we're doing. So I hope that encourages you. I got this morning, I just felt that from the Lord, just like God saying, like, I'm not far from you, church. And if you guys ever come to Portland, please let us know. We have the best coffee in the world. Just want to let you know. Don't want to brag, but if you come to Portland, please let us know. We're family. We're like your brother church that you guys didn't know about. But yeah, I'm going to hand this over back to my dad here. But is it okay if I pray for you real quick, just before I give this back to my dad? Let's pray.
Thank you, God. Thank you, Jesus. God, we love you so much, Lord, and we're so honored, Lord Jesus, to be with the family of Christ, Lord Jesus, this today, Lord Jesus. And I'm so thankful for Pastor Ari, Lord Jesus. I'm so thankful for his leadership, his pastoring heart, Lord Jesus. I know he's been laboring so much, God, in the kingdom, Lord Jesus. And you see his efforts, Lord Jesus. You see Brother Ali's efforts. You see all the leaders, Lord Jesus. I just see God's smile just over this church, God. And I don't know what obstacles they might be facing, Lord Jesus, but just in the spiritual realm, God, open up our eyes to see, Lord, that you've placed this man of God for a time as this, Lord Jesus. Just like you called Esther, Lord Jesus. I don't know why I'm envisioning Esther, Lord Jesus, right now, but just like you called Esther to be a warrior in this specific time, Lord Jesus, you called Pastor Ari, Lord Jesus. So I just bless Pastor Ari. I bless this church, God, and I just pray, Lord Jesus, for more of your presence to fill this room. We invite you in, Lord Jesus, today. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. This is so cool. Yeah. Amen. Praise the Lord. Saya ucap syukur bisa ada di sini. I am overprotecting myself sama Daryl karena istri saya katakan Calgary is so cold. Jadi saya pakai bajunya juga mesti yang benar. Kita bawa pakai long john, and then kita udah seperti kayak mau go skiing. Maminya bilang, kamu mesti pakai long john, Daryl. Kita di pesawat, we were grilled. Nggak taunya nggak terlalu so cold ya, memang dingin tapi nggak terlalu cold. We are overprotected, so actually if I know it, I will bring better clothing. Ya, hallelujah, amen. Thank you Pak Eri untuk kesempatannya. Actually, as Pastor Eri mentioned, sebenarnya saya from time to time we have connection sama Pak Eri ya. Walaupun kita nggak banyak connect, but we from time to time as a pastor we always exchange things, pray, and then see what is happening in our own city. Tapi kemarin ini saya tergerak untuk call Pak Eri dan saya, I think saya mau visit you. Saya cuma, I just want to visit you. Bukan mau ministry, I want to visit you. Kadang-kadang orang mau datang mau khotbah ya, sebenarnya saya mau duduk diam, tenang, relax gitu ya. Sometimes pastors juga need to get away from home ya, and then just relax gitu. Tapi saya lihat schedule-nya Pak Eri very tight. Saya bilang, why don't I just coming in on Monday, datang Monday, pulang Wednesday. And airline tiketnya lebih murah lagi, saya bilang bagus juga ya. Monday, and then Wednesday pulang gitu. Kita spend time 2 hari and then just go home. Jadi dia bilang nggak bisa. Oh, waduh. Bisa on Saturday karena nggak kerja. Oke deh, saya berangkat Saturday. Lagi saya Saturday mau ambil tiket, ternyata tiketnya lebih mahal on Saturday. So I switch lagi, gimana kalau Friday? Lebih murah Friday. Coba toko, misalnya nggak Friday boleh. Jadi kita go on Friday di sini. Saya have a good time, and saya juga mengucap syukur untuk Franz sama Eva and the parents yang taking care kami di sini. So good, thank you Franz. Ya, kemarin waktu saya tinggal di rumah Rio juga ya. Brand new, and saya ketemu di sini juga ada Pak David, Ibu Menti ya, ya tadi saya juga ketemu Pak Paul yang udah lama sama Ibu Betty, Vero right here, oh my goodness, she's such a great, wonderful worship leader and singer, and it's good to be in the house. Pak Rudi, Bu Kitty, thank you kemarin kita having time together and the rest. Saya kalau mau khotbah karena saya mau share ya, kadang-kadang kalau kita mau share aja, YouTube banyak ya, tinggal YouTube aja lihat, oh you wanna see all kind of preacher ada di sana, ya nggak? What makes a difference kita lihat di YouTube, waduh kita mau pilih mau yang mana, mau yang modelnya Django, mau modelnya yang tradisional, ada semua gitu. Jadi saya pikir, kadang-kadang kalau kita mau lihat khotbah bagus, rasanya it's not the way how we approach God, ya. Tapi saya yakin kenapa Bapak Ibu ada di sini, karena saya percaya Bapak Ibu sudah diordain and established by God untuk datang kemari. Berarti nggak cuma khotbahnya, tapi pertemuan dan persekutuan dengan orang-orang kudus itu penting. Ada amin? Untuk dengar tadi Ali share kayak begitu, saya rasa ada ucapan syukur sama saya bilang, Lord, this man is supposed to be in a home,
yang nggak taking care, dia mau nyembah Tuhan di sini. Saya lihat juga dalam keadaan semua habis pandemik, kalau Bapak Ibu mengatakan gereja Bapak Ibu ini di sini dalam, oh kenapa ya kita begini, kenapa ya kita begitu? I just want to let you know, you're not the only one. Ya, saya yakin pun orang gereja besar pun kelihatannya besar aja ya. Cuma di dalamnya somehow kita di dalam keadaan di mana hari-hari ini kita perlu Tuhan. Kita perlu direction daripada Tuhan. Karena kita bukan Tuhan, ada amin Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak bisa lihat kalau kelihatannya, perhatikan, kalau kelihatannya rame, jangan pikir Tuhan lebih sayang di situ, ada amin saudara ya. Kalau rame kelihatan, wah kayaknya Tuhan ada di situ tuh. Kalau sedikit kayaknya malaikat-malaikatnya aja di situ. Bukan, nggak begitu cara Tuhan bekerja, ada amin Bapak Ibu ya. Cara Tuhan bekerja itu dia lihat daripada kita punya respon tuh. Ya. Nah, izinkan saya hari ini saya mau share, tapi saya nggak mau share preaching, tapi mau saya share hati saya. Kalau saya di sini sama Fran, saya mau sharing ini emotionally healthy. Ini menjadi topik saya selama 1 tahun ini. 1 tahun ini saya bawa gereja untuk masuk di dalam satu emotionally healthy. Ternyata saya find out, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mempunyai rohani yang luar biasa kuat, tetapi emosinya kita itu lemah, maka kita tidak mempunyai satu breakthrough atau terobosan yang baik. In other words, kita punya spiritually giant, but our emotionally dwarf, kerdil ya. Kita nggak ngalamin banyak terobosan. Kita rasanya tahu di dalam firman Tuhan banyak, tetapi emosi kita ini masih baby. Emosi kita ini tidak berkembang seperti berkembangnya spiritual kita. Seringkali kita pikir makan fisikal kita makan. Kita tahu cara makanin kita punya badannya. Kita tahu caranya pakai spiritual dengan doa, baca firman, ke gereja, nyembah Tuhan. Tapi kita nggak tahu nih, bingung. Makanan emosi itu apa? Kita kurang dapat pengetahuan. Kadang-kadang kita pikir nonton TV, drakor itu memberikan kita ada emotionally healing. Kadang-kadang kalau kita pikir ke gunung itu emotionally healing. Kadang dengar lagu-lagu tahun 70, 80, enak juga ya emosi saya ya. It's a healing. Tapi ternyata tidak demikian Bapak Ibu yang terkasih. Saya mulai pelajari ternyata emotionally ternyata mempunyai makanan yang totally berbeda seperti apa yang kita pikirkan. Maka saya ingin sharekan terlebih dahulu tentang di sini. Ada sedikit, ya ini cepat saja. Ya, ini yang bikin bukan saya, ini yang bikin ini ada satu orang, Pak Eri juga tahu, namanya Peter Cesaro. Lanjutnya Pak Fran, silakan. Kita lihat di sini di atas iceberg ya, bawahnya lebih banyak dari atasnya. Jadi kita ini sebenarnya termasuk saya, lama 25 tahun melayani Tuhan, yang saya berikan, bahkan saya menikah sama istri saya sebentar lagi 25 tahun. Jadi kami ini habis menikah, pas menikah besok langsung melayani, terus nggak pernah tahu yang namanya when we get married, we receive angpau langsung berangkat pelayanan. Jadi 25 tahun. Nah saya waktu lihat ini rasanya istri saya tahu saya cuma di atas aja tuh. Yang di bawahnya saya pikir kita 25 tahun sudah tahu, rupanya banyak hal yang istri saya nggak tahu tentang saya dan saya nggak tahu tentang istri saya. Bayangin orang yang terdekat aja saya banyak nggak tahu. Nah kita lihat yang di bawah ini itu luar biasa sekali yang kita tutupin di bawahnya. Dan di atas ini kita yang we presented, yang kita keluarkan, yang kita tunjukkan kepada orang. Maka kalau kita ditanya apa kabar, baik, waduh baik, pada dalamnya babak belur. Atau kita kalau ngomong sama dekat orang-orang ya, nggak tahu di sini, kalau di Portland, kalau di sini kan lebih baik ya, haleluya. Kalau di Portland tuh kalau ngomong gimana baik, aduh saya dapat promosi. Aduh luar biasa, pokoknya mau ngomong yang baik-baik aja. Nah di sini ada 6 stages, Bapak Ibu kita lihat. Kalau kita lihat 6 stages of Christ journey, cepat aja saya di sini. Christ itu ada kata CHRIST, CHRIST singkatan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, konon katanya demikian nih, journey sebagai orang Kristen. Yang pertama,
Kalau kita lihat, klik aja. Iya. Christ teaches. Satu, coba bayangin ya, lihat kalau yang sudah ikut Tuhan lama, kurang lebih kita bisa lihat nih, yang mereka yang udah ikut Tuhan lama ya. Ada yang bilang, oh saya dari lahir sudah tahu Tuhan, rasanya gitu. Pas keluar dari rahim udah ngomong haleluya, wah hebat saudara. Ya, Christ teaches. Satu, ya yang pertama, silakan Frans, just mencatat. Oh nggak keluar ya? Waduh, nggak keluar ya? Oke, kalau nggak keluar nggak apa-apa. Anyway, berarti Tuhan nggak mau kita lihat itu. Amin. Tuhan bilang langsung aja jamin. Kita bisa masuk di jamin tempat lain nggak? Stuck ya? Ikat stuck. Coba yang lain aja deh. Just work lengkapin ini. Sebenarnya katanya CHRAST itu ada singkatannya di mana kita pulang bisa lihat, bisa jadi diskusi. Bisa jadi diskusi. Kalau lihat ada merah itu, biasa orang Kristen berhentinya di situ. Ketika kita ada role of ministry, ya, R-nya itu ada role of ministry. C itu adalah confidence. Kalau kita pertama kali terima Tuhan, kita punya keyakinan menggebu-gebu mencari Tuhan. H itu home. Kita dapat punya keluarga. Waduh, senang sekali pergi ke gereja. R itu role of ministry. Lalu kita involve dalam ministry. Nah, di situ cuma stop di situ. Berhenti di situ. Biasanya cuma berhenti. Ternyata habis ministry, waduh apa yang terjadi? Sakit hati, kepahitan, ternyata begini ya. Kok saya ngelihatnya kok gak seperti yang saya bayangkan. Nah biasanya berhenti di situ Bapak Ibu. Nah yang I itu sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam bawahnya, yaitu your internal di dalam. Seringkali kita gak kasih internalnya sama Tuhan, karena Tuhan mau visit kita. Nah yang terakhir S itu surrenderness. Baru T, transform by His love. Kadang-kadang kita suka bilang I'm transformed by His love, tapi dalamnya kita masih belum diberesin sama Tuhan di sini. Oke, kayaknya nggak ada ininya. Kita lihat aja ya, kalau ada Bapak Ibu punya digital firman Tuhan, ya, lihat Lukas pasal yang ke-13. Oh, haleluya. There we go. Amin. Thank you Frans. Ini tengkat kita ada engineers di sini. Haleluya. Boleh langsung jamin aja ke Lukas yang di bawah tuh. Bawa lagi. Ya itu. Nah itu dia. Yuk kita masuk di sini aja. Ya. Kita baca di sini. Masuk di sini. Ya, Lukas pasal 13. Waktu kita baca firman, izinkan Tuhan bicara ya di sini. Jadi katakan pada waktu suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya. Nextnya Frans, ya. Thank you. Oh, rupanya susah juga. Oke. Ya, karena ini banyak menyangkut roh jahat, saudara. Alright. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ya. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? 16. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatan itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Selanjutnya, ya, di sini ada satu kejadiannya. Yesus ada di rumah ibadat. Ceritanya cepat saja, Yesus ada di rumah ibadat, dia sedang mengajar. Yesus tidak ada di jalan, Yesus tidak ada lagi berdoa di luar, Yesus sedang ada di sinagoga.
atau seperti kelihatannya seperti kayak gereja hari ini, di mana orang berkumpul. Di tengah-tengah orang berkumpul, ya, satu rumah ibadat pada hari Sabat, kedua, lanjutin, ya. Nah ini dia Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat. Ternyata waktu Yesus mengajar, Yesus lihat bagaimana cara sitting arrangement. Kalau Bapak Ibu tahu ya, pada saat sinagoga awal Yesus ada, cara sittingnya tuh duduk orang di depan sampai 3/4 tuh laki-laki, yang belakang perempuan. Tengkat hari ini, haleluya, amin. Kita bisa bebas. Yang mau perempuan mau di depan, mau di belakang, mau kuncir, nggak kuncir, nggak ada urusan. Ya, tengkat kita ditebus oleh darah Yesus. Dulu begitu. Nah, lagi Yesus mengajar, tiba-tiba ada seorang perempuan khususnya di sini. Dan sudah 18 tahun berasuh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Coba selanjutnya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 termasuk roh jahat sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat lagi berdiri dengan tegak. Dalam bahasa Inggrisnya bent over, crooked, fragmented, not whole. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, jangan lihat di situ ya, kita lihat aja langsung di sini. I just wanna see it. Yesus tiap kali mengajar di sinagog, tapi hari ini dia mengajar sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah dia lagi khotbah, dia memperhatikan ada satu perempuan yang happen to be 18 tahun mempunyai satu kondisi. Ya, kalau kita lihat perempuan, kita bisa artikan mungkin itu gereja hari ini, kita bisa artikan juga siapa aja. Jadi jangan dilihat itu perempuan ini tugaskan itu perempuan, enggak. Perempuan ini datang, kurang lebih bentuknya kayak begini nih, ya, karena ini bent over, dia seperti demikian. Kalau jalan kemana-mana tuh dia bungkuk begini, pandangannya nggak bisa ke atas, pandangannya saya bisa hati-hati ini kalau begitu karena saya bisa kena muscle spasm. Agak muscle spasm the other day, it was bad, big time. Ya, saya kena muscle spasm. Istri saya kaget, saya sampai matanya pucet. Terus dia mau panggil ambulan, saya bilang jangan ambil ambulan, itu $4,000. Saya bilang, that is $4,000 coming. So panggil orang jemaat datang. Jadi pasal jadi bentuknya kurang lebih kayak begini. Nah, perempuan ini gak ada namanya, Bapak Ibu. Perempuan ini gak tahu berapa umurnya. Perempuan ini kita juga gak tahu dia datangnya dari mana. Perempuan ini kita juga nggak tahu apakah dia tua, muda, kita nggak tahu. But we know perempuan ini mempunyai kondisi dan kondisinya sangat serius. Dia mempunyai kondisi tidak bisa berjalan dengan tegak. Dia hanya bisa berjalan seperti demikian yang saya peragain. Mungkin nanti ada picture-nya nanti di belakang, tapi kalau saya lihat modelnya demikian. Kurang lebih Ibu, Bapak yang terkasih, saya lihat kurang lebih kalau ada orang yang mempunyai kondisi seperti demikian, kalau saya bisa bayangkan, kelihatannya dia itu pasti punya kerinduan datang ke rumah Tuhan, benar nggak? Tidak mungkin ada orang yang mempunyai kondisi demikian, dia bisa aja di rumah, ya, kayak Bang Ali, dia bisa aja di rumah, tapi dia kerinduan ada ke rumah Tuhan. Seperti demikian juga ini si ibu, walaupun dia punya kondisi, tapi hatinya ada di rumah Tuhan. Tapi dia mempunyai keterbatasan. Kalau saya bilang expand sedikit, kurang lebih nih, mungkin dia datangnya awal atau akhir. Ya, saya baca di komentarnya, wah dibesar-besarkan ya di situ. Kemungkinan datangnya terakhir, setelah praise and worship selesai, dia baru datang. Kurang lebih kalau dia selesai kebaktian, sebelum benediction dia cepat-cepat keluar. Karena kenapa? Nggak mau ditanyain orang. Kenapa? Dia bertahun-tahun datang, kondisinya sama. Mungkin dulu begini, sekarang begini, lama-lama sampai begini.
dan dia nggak bisa lihat ke atas, yang dia bisa lihat cuma lihat ke bawah. Cara pandangnya pun terbatas. Gak bisa lihat lagi ke depan, gak bisa lihat ke belakang, dia cuma bisa lihat ke bawah. Dan Yesus di situ, di tengah-tengah dia mempunyai pengajaran yang luar biasa, hatinya tergugah sekali, dia berhenti. Dia tunjuk ibu itu, dan Yesus katakan, datanglah kembali. Hai ibu, datanglah kembali, karena engkau akan disembuhkan. Dan pada saat itu dia sembuh. Coba kita lihat teksnya. Dia sakit. Selanjutnya, bungkuk-punggungnya tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Selanjutnya, kurang lebih kayak gini ya. Saya nggak dapetin lagi di Google. Kayaknya this is the only closest place kita bisa lihat ini. Kurang lebih ya, begini bungkuk. Ternyata dia bungkuk bukan oleh karena sakit kondisi, tapi rupanya dia kemasukan apa Bapak Ibu? Roh jahat. Waduh, pertanyaannya lagi lebih dalam lagi nih. Ini udah bukan bicara lagi, ini bicara lagi, bisa nggak orang datang ke gereja Tuhan? Ini teologi question nih, nanti kita diskusi ya Pak ya. Bisa nggak orang datang ke rumah Tuhan, setia datang ke rumah Tuhan, suka dengar firman Tuhan, tidak pernah missing selama 18 tahun, bagian dia kemasukan setan? Nanti didiskusi ya. Jangan habis ini langsung berantem, jangan, haleluya. Jangan bilang, saya nggak bilang di sini ada yang kemasukan setan, tidak. Di sini ini kemasukan roh Tuhan, amin. Ini saya lagi sharing. Gitu. Jadi ini bagus untuk didiskusi. Rupanya roh iblis nggak takut sama masuk ke rumah Tuhan, nggak takut. Roh iblis yang masuk ke mana manusia pun nggak memberikan orang itu nggak suka dengar firman Tuhan. Kalau roh iblis itu masuk kepada orang yang mengikut Tuhan pun, dia nggak takut, dia melayani sekalipun nggak takut. Membuatnya malah dia manifestasinya menjadi bent over, fragmented, crooked. Jalannya not as liberty, yang nggak bebas. Dan Yesus tahu keadaannya. Selama 18 tahun dia menderita. 18 tahun dia tidak bisa melihat ke atas. Keterbatasannya luar biasa. Bagi saya baca firman Tuhan ini, saya lihat diri saya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini tahun lalu, pas 1 tahun lalu, saya ngalamin sabbatical. Pastor itu kalau ngomong sabbatical, sesuatu yang sensitif. Gak ada pastor mau bilang sabbatical. Kata itu adalah kata yang ada stigmanya, tabu, ya, karena kita kurang pengetahuan dulu ya. Sabbatical itu identical as jatuh di dalam dosa. Jadi diistirahatkan. Tapi pada saat itu saya nggak tahu. Saya ada simptom-simptom sebelum kejadian itu. Saya itu ada simptom-simptom. Jadi simptomnya Bapak Ibu, kalau saya makan tuh choking. Makan biasa choking. Salah satu kenapa Daryl temenin saya, karena saya ada kondisi ini. Satu kali saya terbang dari Indonesia balik ke Portland pakai Singapore Airlines. Saya masuk duduk lagi makan, tiba-tiba choking saya. Oh, nggak bisa. Tapi saya mau sopan. Kalau saya begitu kan yang lain semuanya terganggu. I was kind of like very politely saya keluar pas saya di out. So I went into the restroom. Di restroom saya buka, saya langsung kebuka gitu, saya nggak bisa keluar. Waduh, bayangin saudara, semua lagi enjoy makan, I was just about to meet up the creator right there. Udah nggak bisa. Tiba-tiba praise the Lord. Ini nggak advertising, haleluya, nggak. SQ punya flight attendant cukup.
Yang pria langsung bawa saya, dibuat begini langsung ditekan, wah nggak bisa keluar, dipukul belakang, keluar, pas gitu, ada flight attendant yang perempuannya di tiga pada, he's choking, karena dia buat begitu ya saudara, dia di belakang, he thought that we do something wrong, you know, and then he's choking, saya bilang, I'm choking, oke. Terus kita dikasih minum. Sejak itu saya punya choking, punya frequency itu makin sering. Saya makan roti pun choking. Chokingnya saking seringnya make my wife worried. Lalu saya harus ke dokter. Di dokter saya diperiksa, dicek semuanya bagus. Terus dokternya bilang, Oscar, I think you need to see another exam. Apa saya bilang? Examnya adalah bukan pakai data darah, tapi pertanyaan. Oh oke. Tapi yang nanya bukan saya, yang nanya adalah counselor, professional. Hah? Saya kalau dengar professional counselor dulu saudara ya, wah saya nggak percaya, karena saya counselor. Pride saya langsung, no one counsel me, I counsel people. Waduh saudara, ya dia bilang silakan. Tapi kalau nggak mau ya udah silakan pulang. Akhirnya saya ketemu sama professional counselors, dia tanya jawaban, ada kurang lebih 100 pertanyaan. Dia terakhir pulang, what do you do for living? Lu kerja apa? Saya bilang saya pendeta. I'm a pastor. Okay. You stress. And according to the result, you are close 1 millimeter to a deep depression. Terus saya bilang, no. Bapak di dalam nama Yesus, setan ini. Karena saya nggak suka digituin. Saya nggak percaya. Saya bilang, yuk salah. Dia bilang, you kalau continue, saya prescribe you 1 pil. Karena you tidurnya kurang, sleeping pattern-nya kamu nggak bagus, heartbeat-nya kamu bisa rhythm-nya kurang bagus. Singkat cerita, saya pulang, saya ngomong sama istri saya. Istri saya bilang, rasanya kamu begitu. Tapi ini seorang pendeta hidup di dalam denial. Saya akuin, saya mau kelihatannya hebat, saya mau kelihatannya diurapi, saya mau kelihatannya gagah, saya mau kelihatannya yang doain depresi. Tapi ternyata saya nggak tahu, I did not know I had a condition of depression. Saya kaget Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang saya ngaku, lagi nyetir saya. Tiba-tiba saya ke parkiran sebentar, I can sobbing ya, saya bisa nangis, wah, saya bisa nangis, gak ketawa dan gak ada yang tahu, saya tutupin, I don't know why, saya bisa nangis seperti demikian. Saya pulang pun saya mau ngomong sama istri takut, karena there's a chronic things going on di dalam saya 25 tahun pelayanan. Dan saya nggak percaya yang namanya counselor, saya nggak percaya yang namanya professional counselor, saya nggak percaya kayak begituan. Ternyata saya ada condition di dalam diri saya, ada yang begitu, ada yang lain. Until next a moment, saya pernah lihat bahwa satu kali death is a reward for me. Do you understand what I mean? In other words, saya udah coming a points di mana saya rasa, I'm telling you, I'm not trying to say devil is here. The church running so good. Our church is growing by the grace of the Lord. Kita do church planting mission, everything running perfectly. Cuman yang running di pikiran saya was full of error. Gak tahu apa yang di dalam pikiran saya. Saya baca firman, saya nyembah Tuhan, saya dikelilingin sama orang-orang Kristen, sama anak-anak Tuhan. Tapi saya ada hal demikian.
Alhasil chokingnya saya nggak berhenti-berhenti, it's even worse. And I have the medication. Bapak Ibu yang terkasih, I was broken. I was broken the inside of me. Jiwa saya hancur. And saya nggak bisa omong ini sama siapa-siapa, akhirnya terbuka. Dengan demikian, tahun lalu saya ambil 6 bulan sabbatical. 6 months. Gak ada namanya pendeta biasanya 2 bulan ya. Ini 6 bulan saya nggak khotbah, 6 bulan saya duduk diam, saya nggak melayani, saya duduk diam, mais. And saya ambil keputusan untuk saya dilayani sama professional Christian anointed counselor. Saya dilayani. I was broken, I was bent over. Saya kelihatannya oke, running everything. Akhirnya saya ngomong, at the point saya ngomong bisa begini Bapak Ibu. Saya ngomong sama anak-anak saya, Daryl dan Dedi mau quit jadi pastor. I don't want. Mereka bingung sama saya. Everything seems running nice, everything is good. Why you want to quit? Saya bilang, I don't know. I cannot go on another 25 tahun lagi ke depan. I'm sorry, Daryl. Dan saya ngomong sama istri saya, honey, ya jelek-jelek ini saya ada sedikit degree lah ya. Dulu sebelum saya jadi pendeta, saya ada business degree. Paling saya jadi realtor, ambil insurance agent. You can go on for master degree. My wife, ya kita jalan aja. Minta ampun sama Tuhan, tulis surat, kasih organisasi, quit. Saya ngomong di depan gereja, Bapak Ibu terkasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan selama melayani. Saya mau pulang dan saya mau duduk diam. Saya mau duduk diam, saya mau supporting pendeta nantinya. 25 tahun, I was just bashed inside of me. Gak tahu gimana. Kita berdua sama istri go on di dalam professional counselor. Mahal lagi Bapak Ibu. 55 minutes is couple $100. Jadi kalau yang mau ambil psychology or counselor, please do that. Hallelujah. That's quite make money. And then saya datang ke sana. 1 episode, 2 episode, 3 episode, 1 episode 3-4 kali. Dia bawa saya ambil baca buku. Pertama, the first 3 saya berontak di dalam saya bilang, why am I here? Buang duit, buang waktu. And at the end, professional counsel did not help me in healing stages. Cuman kasih tools. Tapi toolsnya itu saya pakai. Di situ Bapak Ibu terkasih, setiap kali saya datang, bayar lagi, sampai ke sekian episode. Tiap kali saya datang, Profesor Kanselnya bilang sama saya, ask her, are you well today? Aduh, saudara pada di kondisi ini kan gak enak ya. Are you well today? Artinya kamu waras nggak hari ini? Jadi kan imagine, rasanya kurang enak dikondisikan kalau you punya jiwa nih kurang bagus. Aduh, gitu. Dan are you well today? Saya bilang, oh ya, yeah, I'm well, okay. Baru dia masuk. Are you well tuh? Tiap kali dia ngomong demikian. Sampai pada harinya, Bapak Ibu, lagi saya udah tahu dia mau ngomong are you well. Sebelum saya keluar, saya ngomong sama istri saya, dia bakal ngomong are you well nih, saya bilang. Just hold on for a moment. Saya contemplating for a moment. Saya berdoa, saya bilang tolong. Tapi udah baik ya, saya udah ucap syukur ya. I feel confidence and all that. Yuk nih, langsung jalan, masuk. Pas masuk, biasa ke reception dulu, kredit card dulu, kalau nggak bisa Bapak Ibu. Mesti bayar dulu. Lalu masuk, pas masuk dia bilang, ask her, are you well today? In that moment, saya look at her. Saya diam, dia juga nggak ngomong. Jadi kita pandang-pandangan, ini perempuan, umurnya juga close to 70 years old. Dia lihat. By the way, lagi hari kedua, ketiga dia bilang, my patient itu banyak. Hari ini yang counseling sama saya, yang jadi pastor,
12 orang, termasuk you. I said, really? Ada 12 pastor, dilayani professional counselor. Saya kaget, wow, really? So you're not the only one. I said, just chill out. Oke. Terakhir pas dia bilang, are you well? Sekian episode, saya diam dia, saya lihat dia. Saya pikir, masak-masak, saya bilang dia. Lama loh saudara waktu dia tanya. Terus saya jawab begini. Tapi waktu saya jawab saat itu, I was crying. I was just like, not speaking out of my logic, but I'm speaking with my soul. Terus saya bilang ini, I don't know whether I'm well or not. But I know for sure I have discovered the well inside of me. Now I can drink the well inside of me again. Terus dia bilang sama saya, dia tutup bukunya, tak. Dia berdiri, Asker, you don't have to coming back again here. Well, refund dan terakhir. You don't have to coming back. Go. Terus saya bilang, hah? Dia bilang, we will never be well. If you're looking for well, you will get tired. As long as you are breathing in this world, we will never be well. But you found your well, subur di dalam. That's what makes you well. Saya langsung lihat dia. Saya mau hug dia, dong, just don't hug me. Remember, kita nggak boleh begitu. And when we meet up with you, I don't even say hi to you. Ini professional. Thank you. Saya keluar, saya nangis lagi di mobil. Istri saya peluk saya. Dan sejak itu saya tunggu 2 bulan lagi. Saya ngomong sama my leadership. Welcome me back on the Easter 2022. And I'm back delivering the message. What I'm trying to say to you all, kita ini living in the different times. Amen. Kadang-kadang kita nggak bisa depend on what we have. I just want to let you know the field that we are in, khususnya pelayanan, itu sangat amat chronically berat. Saya nggak bilang di sini ya, khususnya di Portland. Di Amerika sejak pandemik, saya nggak mau kasih data-data yang gak enak ya, tapi kita mesti belajar di sini. Sejak pandemik 2 tahun ini, dari 78% gereja yang actively jalan, 30% tutup. Dari 78% yang aktif ini, dari 30% yang tutup, yang masih sisa 29% pastornya quit. So when I talk like that, I mingle with the city pastor. During the pandemic, we were just crash. What I'm trying to say here, saya mau lihat mungkin saat ini I'm not the only one. Kiranya kita running mesin kita kelihatannya everything's good, everything's great. Tapi kita tahu ada past issue di belakang kita yang begitu banyak sekali. Tuhan itu nggak cuma mau touch the 10%, Tuhan mau touch yang 90%. Yang 10% ini adalah kehebatan-kehebatan kita. Tapi yang 90% ini Tuhan mau kita buka kelemahan kita, keterbatasan kita, dan kita bilang, Tuhan ini saya punya. And God will give us a confidence. Orang-orang sekeliling kita, di sekitar kita bisa bantu kita. Ada amin, saudara. We have not just only have the word of God become flesh, the Bible says. And kita ini ada body of Christ. Dan di situ saya bicara ini. Kemarin saya bicara ini di Hispanic churches in Oregon saya bicara soal ini. Saya selesai, saya khotbah, saya kasih nama pendetanya langsung ambil altar call.
Yang maju duluan dia sama istrinya. Terus saya minta doain pendeta. What I'm trying to say here, physical bent over atau physical crooked yang begini itu obvious bisa kelihatan. Emotionally bent over itu perlu Tuhan, perlu penanganan Tuhan and the body of Christ. Ada yang mencoba. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, nah di sini ada 3 hal. Nanti kita Tuhan ini Yesus bagus sekali di sini. Ada 3 hal. Yesus melihat, Yesus memanggil, dan Yesus menjamah. Kurang lebih kalau Yesus ada di sini, Yesus melihat kita. Yesus knows exactly kita. Kita pulang dalam keadaan sama. For 18 years, coming back in the same thing. He knows who are among us that are crooked emotionally. And Tuhan hari ini sedang memanggil. As firman Tuhan Lukas 13 kata, hai ibu, hai saudara. Dan itu perlu apa saudara? Perlu ibu itu, kalau kita baca Lukas 13, dia bangkit dan dia maju ke depan. Saya nggak mau bikin alkal di sini, kita nggak bilang. Di sini semua sehat, ada mensurah, haleluya. Dan yang ketiga, dia jalan. Seketika itu juga dia bangkit berdiri. I hope physical bent over is the same like emotionally bent over. Tapi saya percaya untuk kita mau masuk 2023, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita nggak kuat 3 hal ini, badan kita harus kuat by the grace of the Lord, amen. Spiritual kita mesti kuat, and emosi kita pun harus sehat di dalam nama Yesus, amin saudaraku. Karena konon katanya 2023 itu bakal gelap, tapi anak-anak Tuhan diberi terang, ada amin saudara. Jadi sebelum ini terjadi, Tuhan mau sembuhkan gerejanya, Tuhan mau sembuhkan anak-anaknya dalam nama Yesus, amin saudaraku. Dan dia siap menjamah kita semua. Kalau dalam keadaan yang baik, it's okay. Tapi saya mau berdoa pada sore hari ini, biarlah Lukas pasal 13 ini, kalau bila mana ada hal di dalam kita, kita berikan nama Tuhan. Kita katakan, Lord, here I am. Here I am. Dia gak akan mau luputkan kita pulang dengan keadaan sama sebenarnya. Amin saudara. Dia mau sembuhkan kita. Dan dia menangis kalau kita menangis. Dia sedih kalau kita dalam keadaannya bent over. Dia sedih. Jadi kesetiaan itu tidak membuatkan Yesus untuk bisa terjamah hatinya. Yang menjamah hati Yesus adalah kelemahan kita dalam nama Yesus. Betul gak saudara? When we come as who we are, dan kita katakan, yes Lord, aku ini orangnya. Aku di rumah ini seperti demikian. Aku ini ngadepin masalah begini. Aku punya mimpi besar yang membuat saya frustasi. Saya punya mimpi besar dan tidak terjadi. I have a bigger vision and so much of my vision did not come to pass. And saya, frustrasi besar sekali. Tapi thank God saya dikembalikan bahwa saya nggak mau jadi Tuhan, saya mau jadi manusia. Haleluya, amin. Jadi manusia itu lebih enak, amin saudaraku. Kita bergantung sama Tuhan aja. Nggak jadi ini Tuhan punya, haleluya, amin. Saya percaya dia mempunyai hal-hal yang luar biasa. Ya. Mari kita berdoa, minta Tuhan pimpin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Kita bisa play. Haleluya. Oh Father, we thank you for this afternoon. Haleluya. Berdoa Tuhan untuk teman-teman di sini, rekan-rekan di sini. Terima kasih mereka boleh dengar kesaksian sedikit. Lord, I'm not promoting weaknesses in here. I'm not bragging the flow of men. No, Lord, but the same thing also, God. Kami mau membesarkan nama Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup bukan saja menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam tubuh jasmani kami, tapi juga emosi kami, Bapak.
Aku berdoa di dalam nama Yesus. Pertolongan sudah ada di kiri kanan depan belakang. Kami butuh Engkau. Khususnya hari-hari ini. Aku berdoa untuk para bapak, para ayah, para pria di sini yang kelihatannya kami gagah, kelihatannya kami strong, kelihatannya kami unbroken, kelihatannya kami mau kelihatannya super. Kami nggak bisa bicara. We are a creature that is hardly to talk, Lord. And I don't know why. Kami adalah creature men yang mungkin nggak mudah bicara. Aku minta Tuhan saat ini Engkau melihat, dan saat ini Engkau sedang memanggil. Dan Dia mau jamah kita. Aku berdoa untuk para ibu, para wanita. Lord, I pray for every mothers. Lord, I pray for every grandma. I pray, oh God, for every woman, young lady here. Bila mana ada hal bent over emotionally, kami kecewa, kami merasa unyielded anger, ada sesuatu kemarahan yang kami nggak bisa lampiaskan kepada siapa. Kami takut lepaskan, kami nggak bisa lepaskan kepada siapa sembarangan. So we decided to own it by our own self. Sore hari ini izinkan Tuhan releasing His power. Dia memanggil kita dan Dia mau jamah kita. Haleluya. Aku berdoa Tuhan saat ini tubuh Kristus perlu kesembuhan secara emosi. Tubuh Kristus perlu kesembuhan dari kepahitan, kebencian. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan daripada segala unmet expectation, disappointment. I pray right now in the name of Jesus Christ, we look strong, but you look the other way around. Hallelujah. I pray right now in the name of Jesus Christ, for every heart and every mind, setiap kami manusia, takutan kami, anxiety kami, depression kami, whatever the terminology and the professional have called, Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan kami. Bila mana kita punya anak-anak yang emotionally-nya unhealthy, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami adalah orang-orang yang terbatas, kemampuan kami sedikit Bapak, tapi kami percaya You will never let us down. Engkau tidak izinkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu menopang kami. Terima kasih Bapak. Sembuhkan Bapak. Dalam proses kesembuhan, kirimkan orang-orang strategik, kirimkan orang-orang sister, brother around us, so that we are not alone battling our emotionally unhealthy. Aku memberkati bagi mereka yang mempunyai emotionally healthy. Terima kasih Tuhan. Thank you untuk anugerah yang Kau berikan untuk orang-orang yang sanggup mempunyai kemampuan untuk berjalan karena anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapak. Ya, Lukas pasal yang ke-13, di mana Tuhan yang menyembuhkan ibu seorang wanita yang 18 tahun bent over, dia pulang dengan merdeka. Terima kasih Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Thank you Pastor Oscar untuk pelayanannya. Thank you Daryl. Kita akan akhiri ibadah kita. Do you think you want to sing a song? No? Oh yeah. Saya pikir it's good kalau Daryl bisa ini ya share a song, nanti setelah itu saya akan closing in prayer and benediction. Thank you, Jesus. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. And we come holy, 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 and we cry holy, holy, holy. Yes, we cry holy, holy, holy is the Lamb. Oh, is the Lamb. Oh. Fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. And we holy, 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 and we cry holy, holy, holy. Yes, we cry holy, holy, holy. Oh, is the Lamb. Oh, is the Lamb. Oh, somebody worship the King. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we love you, Lord. Oh, we lay it all down at your feet, at your feet, Jesus. Come on, we sing, cry holy. And we cry holy, 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 and we cry holy, 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 and we cry holy, 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 holy is the Lamb.
kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sering merasa sendiri, kalau kami sering merasa tidak ada yang mengerti pergumulan dan masalah kami, hari ini kami bersyukur diingatkan Tuhan melihat. Tuhan melihat. Manusia cuma melihat gunung yang di atas. Tuhan melihat yang di bawah. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu memberi kami ketenangan. Kami tidak sendirian. You are not far from us. You are not far from us. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bukan cuma melihat Tuhan, tapi Engkau manggil kami Tuhan, supaya kami datang kepadamu. Bukan cuma memanggil Tuhan, Engkau juga mau menjamah kami, menyembuhkan, memulihkan kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Selama di dunia ini banyak masalah, tapi tadi seperti kesaksian Pastor Oscar, kami mau well inside, kami mau sembuh di bagian dalam, kami mau sembuh spiritually, emotionally, kami mau sembuh, kami tidak mau bend over selamanya Tuhan. Dan Tuhan menawarkan kesembuhan itu. Tuhan menawarkan jamahan tangan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan, tapi terutama terima kasih karena Engkau hadir di sini. Not that far from us. Engkau peduli, Engkau melihat semua permasalahan kami. Dan Engkau mau jamah, memulihkan dan menyembuhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Oscar. Terima kasih untuk Daryl, untuk pelayanan mereka di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan continue to anoint him, juga anoint Daryl yang masih muda. Pakai mereka berdua dan juga keluarga mereka, Uci Ellen, Benen juga terus melayani Tuhan. Jadi berkat buat lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati keluarga ini. Besok kalau akan kembali ke Portland, minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ali sekali lagi sore hari ini. Kesembuhan buat Ali Tuhan Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, as one unit. Kami mau gereja ini juga Tuhan dipulihkan, disembuhkan, bisa berdiri tegak lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Minta belas kasihan Tuhan, minta jamahan tangan Tuhan, supaya gereja ini bisa dipakai Tuhan seperti yang Tuhan maksudkan di kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dan cinta kasih dari Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, serta persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sore hari ini sampai nanti Maranatha, Tuhan datang kembali.